kasih uang aja ke kita. Dan nilainya ya itu lebih dari 2 miliar. Jadi yang minimal 2 miliar itu ya dapat. Saya sebenarnya terkesan di gathering pertama itu sudah terkesan, Bu, karena dari singkat cerita perjalanan yang hampir divorce, kemudian apa namanya momen-momen kemesraan setelah ikut kelas itu buat saya happiness yang luar biasa. Karena apa? Karena saya menemukan banyak orang yang masih eh, apa ya, masih kesulitan untuk mendapatkan happiness di dalam keluarga gitu. Dan ketika apa namanya Bu Ika menyampaikan itu, wah itu menurut saya luar biasa. Dan saya pun juga optimis. Ini kalau dari sisi apa namanya hubungan keluarganya membaik, saya pasti yakin bakalan mengundang kebaikan-kebaikan next-nya, setelahnya gitu. Nah, di gathering kedua nih kan tadi Bu Ika laporan nih. Apa sih yang dilaporkan biar teman-teman tahu nih? Kan saya sudah tahu nih, tapi teman-teman belum tahu ya. Nah, apa sih yang dilaporkan di gathering kedua gitu? Silakan Bu Ika. Ya, yang gathering kedua, jadi eh, ya itu saya itu kan seneng ngetes ya Mas Bimo, seneng ngetes dalam arti bukan ngetes tapi seneng ilmu yang udah saya dapatkan saya pasti praktek. Kuncinya adalah praktek dan pada saat praktek benar nggak ada hasilnya karena saya tipikal orang yang seeing is believing dan jalanin dulu baru bisa percaya baru bisa trust gitu ya. Terus kan saya jalanin semua yang Mas Bimo sarankan gitu ya. Um, yang minum air putih sebelum tidur. Uh, Sesaat saya minum air putih ini, permasalahan saya terselesaikan secara otomatis. Dan itu uh, uh, saya tambah seperti semuanya jadi netral gitu, emang nggak ada masalah. Padahal sebenarnya nggak ada manusia yang nggak ada masalah gitu ya. Terus pas uh, setiap pagi uh, kebersyukuran saya makin meningkat. Jadi yang dulu nggak pernah lihat, jadi di kamar saya itu kan langsung keluar adalah balkon dan apa bisa melihat taman taman depan itu. Ini saya sambil menghayalkan taman depan itu uh, indah gitu ya. Tapi saya kok nggak pernah merasakan, nggak pernah buka jendela memandang dia dan bersyukur. Padahal tanamannya memang sekarang agak agak kering karena memang musim kemarau. Tapi wow, Ike lihat deh, itu bagus. Jadi bangun tidur makin makin merasa alam semesta ini sangat mencintai saya. Dulu kan ah, dulu tuh kayaknya aduh, yang baru bangun bangun tidur yang dilihat adalah handphone. Kalau sekarang bangun tidur saya cium suami saya dulu. Dulu kan saya nggak suka gitu ya. Aduh nih mukanya bangun tidur jelek gitu ya. Tapi sekarang bangun tidur, wih, alhamdulillah, puji Tuhan, suami saya di sebelah saya dan pokoknya bersyukurnya banget banget. Terima kasih. Terus Hmm. uh, pada saat biasanya saya nggak pernah ngulet, sekarang tiap hari saya ngulet, itu buah bahagianya minta ampun gitu ya. Pas ngulet, wih, ternyata badanku enak ya habis ngulet gitu ya. Terus habis itu saya yang minum sisa air putih, habis itu saya, hai alam semesta, keajaiban apalagi, keajaiban dan keberuntungan apalagi yang ingin engkau berikan kepadaku. Saya selalu praktek itu. Dan saya waktu itu pagi-pagi langsung praktekin Ibu Bumi Bapak Langit gitu ya. Karena setiap hari saya coba itu, kok nggak berhasil-berhasil nih. Nggak ada energi yang saya rasakan seperti waktu offline gitu ya. Waktu offline kan saya kaget banget, wah ini di tangan saya kok ada bola membel-membel gitu. Wih, saya tuh sampai Hmm. takjub sendiri. Apa ini? Ya. Dan bener-bener saya ngerasain membel-membel gitu, gede banget. Saya sampai muka saya harus merem, tiba-tiba saya melotot, wah kaget.
Mas Bimo tuh sampai iya, saya ngelihat Mas Bimo tuh pas ngelihat saya juga terus iya, iya, oh oke oke. Saya pikir saya kena apa gitu kan, saya takut, ini kan takut ada kekuatan jahat apa gitu. Nah, terus saya pas saat itu saya jalanin energi Ibu Bumi Bapa Langit itu, saya dalam hati saya minta minta sesuatu dan saya batin. Saya pengen, uh, saya mau dapetin minimal 2 miliar. Terus saya bayangkan pada saat saya di rekening saya rasakan, kan Mas Bimo bilang harus merasakan rasa pada saat kita sukses biar memanggil lagi gitu ya. Terus saya rasakan pada saat saya bahagia menerima uang itu, ini. Oh, pokoknya saya itu, eh, terus itu lagi intuisi. Hani, kita ke rumah mama yuk gitu ya. Padahal itu bukan hari libur. Jadi pas anak-anak saya pas harinya sekolah online. Jadi beberapa hari offline, tatap muka beberapa kali online gitu ya. Ke rumah mama mertua, suami saya bingung, ngapain sih? Pokoknya gitu kan macet gitu kan. Kayu pengen yuk, pengen yuk, pengen gitu ya. Terus sudah pas ke sana eh, langsung mama mertua cerita banyak gitu kan, banyak banyak. Terus dia ceritalah tentang eh, dia makin sakit-sakitan. Mama mertua saya kena autoimun yang lumayan, tapi dia survive. Dan eh, saya waktu itu yang kebetulan teman saya juga ada beberapa yang autoimun, jadi mama suka suka ngobrol tentang itu karena dia ngerasa saya ngerti gitu ya tentang autoimun. Udah tuh ngobrol, terus ngomongin tentang warisan. Em, Intinya mama mau memberikan hartanya gitu ya. Terus saya bilang, ah nggak mau, jangan ngomong sama aku sendiri, Ma. Eh, eh, itu ya anak mama kan suami aku, ajak ngomong gitu. Mama kan ngomong ke saya, mama kumpulin nih, kumpulin gitu kan. Ya, tapi semuanya lagi sibuk, ada anaknya yang lain lagi sibuk. Ya udah, nggak usah sekarang, lama kan gitu. Dilalahnya ya, tiba-tiba kakak ipar saya datang ke rumah itu. Terus saya langsung Apakah itu lihat-lihat. kebetulan? Terus saya bilang sama mama, mah, oh ya pokoknya kita sampai lihat-lihatan gitu. Ya udah, terus eh, semuanya dipanggil, ayo mama mau ngomong. Kita masuk kamar, cucu-cucunya di luar, sampai kakak ipar saya juga bingung, ini apa dikumpulin gitu ya. Udah, intinya ngobrolin tentang warisan. Dia mau bagi-bagi warisan, terus dia mau kasih rumah ke saya sama suami. Saya bilang, saya nggak mau mah, Pak, rumah mama papa. Saya paling nggak suka ngomongin warisan pada saat orang tua masih hidup gitu ya. Terus kata mama, gak apa-apa, ini biar clear semuanya, biar jelas. Kan mama tadi udah bilang sama Ike, aduh ketahuan gitu kan ya, udah ngobrol duluan. Tapi intinya akhirnya mama cerita ada tanah eh, beribu-ribu meter gitu ya di Manado. Ini buat siapa? Ini buat siapa gitu. Dan itu pembagian warisannya nggak habis-habis gitu ya. Saya sampai kagum, weh, Mama, ternyata uang kamu banyak sekali, Mama. Karena kan kita ya kita nggak pernah mempermasalahkan itu gitu ya. Terus akhirnya suami saya bilang sama saya, ya udah kalau mendingan rumah ini mm, kakak ipar buat kakak ipar kasih uang aja ke kita. Dan nilainya ya itu lebih dari 2 miliar. Jadi yang minimal 2 miliar itu ya dapat. Saya sampai Oh, kan saya nggak keren. cerita sama suami. Hmm. Itu dinilai kan rumah mama kan 5 M, langsung setengahnya kan bagi dua berarti kan 2,5. Ya udah, nanti kasih uangnya ya ke Ike. Aku langsung, kalau suami saya kan cool aja gitu ya, tapi saya langsung kaget. Saya langsung lihat ke atas. Tuhan bercanda. Terus abis itu, makasih ya, makasih, alam semesta kamu baik kepadaku. Jadi itu mungkin suami saya langsung, ini istriku kenapa gila gini ya. Ketawa-tawa sendiri, makasih ya. Pokoknya yang saya tuh yang langsung di dalam hati langsung diem, makasih ya.
Engkau sangat menyayangiku. Terus aku bilang lagi, hai alam semesta, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pokoknya yang benar-benar terima kasih. Eh, Biarpun maksudnya ya mana kepikiran gitu Mas Bimo bisa dapat harta warisan yang orang tua kita Iya, masih iya, iya. hidup, terus Betul, betul. dapatnya juga banyak gitu ya. Mm-mm. Em, dan dan wah itu kalau dibilang otomatis amazing, luar biasa ya, luar biasa gitu kan. Dan emang itu bisa terjadi pada saat kita sungguh-sungguh dan believe, percaya. Itu sih kan awalnya tidak terjadi, tidak selaras si Ibu Bumi Bapak Langit pada saat saya tidak percaya. Bukan tidak percaya sama Mas Bimo, tapi tidak percaya masa sih sebegitu hebatnya bisa sampai datengin sesuatu yang tak terduga. Saya itu accountant yang selalu berpikir logik. Jadi buat saya sesuatu yang tidak logik, nggak masuk akal, nggak mungkin. Tapi sekarang saya Oke. percaya dan saya makin percaya, makanya saya makin happy ya.